Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-8 mata kuliah ekonomi makro. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan evaluasi tengah semester. Dan untuk kedepannya setelah UTS seperti yang saya bilang di awal-awal itu, kita akan banyak lebih ke perhitungan seperti gambar, fungsi, yang sudah kalian pelajari di matematika bisnis. Jadi nanti untuk materi selanjutnya itu kaitannya sangat erat dengan mata kuliah matematika bisnis yang telah Anda tempuh. Oke, saya langsung share untuk materinya. Untuk hari ini kita akan pelajari perekonomian dua sektor. Untuk perekonomian dua sektor sendiri terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dan untuk permintaan agregat terdiri dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi untuk permintaan agregat nanti kita akan menggambarkan gambar dari fungsi dan kita akan membentuk fungsi dari permintaan agregat tersebut. Ini untuk flow dari perekonomian dua sektor. Tadi sudah saya bilang untuk perekonomian dua sektor itu terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Jadi di sini household itu rumah tangga, firm itu adalah perusahaan. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja terhadap atau kepada perusahaan. Dari tenaga kerja yang disediakan oleh rumah tangga, nanti rumah tangga tersebut atau yang nanti yang bidang labor ini akan mendapatkan salary atau income. Jadi perusahaan akan membayarkan ke rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu untuk aliran barang. Karena tadi perusahaan menghasilkan suatu produk, entah itu barang atau jasa, produk tersebut disalurkan ke rumah tangga. Untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut, rumah tangga itu mengeluarkan sesuatu, yaitu seperti uang atau apapun sebagai alat tukar ya. Jadi nanti rumah tangga akan ini dibilang expenditure atau pengeluaran, yaitu mengeluarkan bisa saja uang ya, uang untuk membeli barang ataupun jasa dari perusahaan tersebut. Ini untuk flow dari perekonomian sektor. Nah, ini ada rumus yaitu pendapatan nasional. Ini nanti ada AD, Y itu sama saja. Di mana rumusnya Y atau AD sama dengan C plus I, di mana C adalah konsumsi, sedangkan I adalah investasi. Ini lambang yang konsisten akan kita gunakan ya, C sama ini untuk kedepannya. Baik perekonomian dua sektor terbuka ataupun tertutup nanti ya. Oke, ini selanjutnya untuk fungsi konsumsi Keynes. Nah, ini untuk fungsi konsumsi yang dipenuhi oleh John Maynard Keynes, CS sama dengan C0 plus CY. Oke, ini dilihat bahwa C0 itu di dalam fungsi tersebut berfungsi sebagai konstanta atau yang suatu variabel yang konstan, atau kalau nanti di biaya itu seperti fixed cost gitu ya. Sedangkan yang CY ini merupakan suatu yang variabel, nanti akan berubah tergantung besarnya si koefisien C dan variabel Y-nya kayak gitu. Nah, ini karakteristik fungsi konsumsi Keynes. Besarnya pengeluaran konsumsi atau CS dipengaruhi secara positif atau searah oleh besarnya pendapatan Y. Lihat fungsinya tadi ini bertanda positif ya, karena dia dibilang positif. CS terdiri atas C0 dan CY ini C0, ini CY-nya. Oke. C0 atau autonomous consumption atau pengeluaran konsumsi otonom adalah pengeluaran konsumsi pada Y saat 0, artinya orang tetap berkonsumsi meskipun tidak mempunyai pendapatan. Ini hanya terjadi pada jangka pendek. Jadi ketika nanti ini si fungsi Y-nya 0, maka besarnya CS yaitu sebesar konsumsi otonomnya atau C0-nya.
Pengeluaran konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Ini konsep dasar konsumsi. Satu yaitu kecondongan mengkonsumsi atau propensity to consume. Nah, ini di laman C. Yang kedua adalah kecondongan menabung atau propensity to save. Itu S. Ini nanti ada hubungannya C sama S ya. Ini komponen C dan S. Oke, ini kita kembali lagi ke mata kuliah matematika bisnis dulu ya. Oke. Kita yang pertama lihat yang C. Ini ada APC sama MPC ya. APC adalah average propensity to consume. Adalah perbandingan antara konsumsi dan pendapatan. Jadi APC dapat dicari dengan cara membagi konsumsi dengan pendapatan atau C per Y. Sedangkan MPC yaitu marginal propensity to consume. Nah, itu perbandingan antara pertambahan konsumsi dan pertambahan pendapatan. Oke, ini perbedaannya delta ya untuk MPC, sedangkan APC tidak ada deltanya. Jadi delta itu maksudnya adalah selisih ini kita C konsumsi sekarang dengan konsumsi sebelumnya atau periode sebelumnya. Itu dilambangkan dengan delta C. Sedangkan delta Y adalah selisih pendapatan sekarang dikurangi yaitu pendapatan sekarang dikurangi pendapatan sebelumnya, itu adalah delta Y atau selisih pendapatan gitu ya. Begitu juga untuk yang S atau yang saving. Itu ada APS sama MPS. Itu sama caranya mencarinya, cuman untuk variabel C-nya tadi yang konsumsi itu diganti dengan CS atau saving-nya gitu ya. Oke. Ini hubungan antara C dan S. Nanti bagaimana sih ketika C plus S kok dapat atau bisa disama dengankan satu? Oke. Kita punya fungsi C. C sama dengan ini C, Y, dan S sama dengan S, Y. C ini merupakan koefisien, S juga itu koefisien juga. Oke. Kembali lagi ke C plus S sama dengan, ini kan sudah dijelaskan di atasnya bahwa C sama dengan CY, S sama dengan SY. Sehingga kita peroleh, ini sifat matematik ya, ini kelas SMA mungkin sudah dapat. Ini C plus S kita kurungkan, dikalikan dengan Y, maka diperoleh Y. Nah, itu oke ya, Y. Jadi ini nilai C plus S harusnya sama dengan 1, itu ya. Karena ini sesuatu dikalikan supaya mendapatkan nilai si Y ini, maka yang tepat adalah pertanyaan adalah 1. Oke. Sekarang C plus S sama dengan, ini kembali lagi, C plus S, Y ini sama dengan Y. Oke. Nah ini ya, sudah ketahuan yang dari sini ya. Maka Y-nya nyebrang menjadi pembagi, maka diperoleh C plus S sama dengan 1. Oke, ini adalah sifat dari C plus S sama dengan 1. Nanti ada sifat-sifat lainnya. Oke, ini sifat-sifat lainnya itu adalah diturunkan lagi untuk C tadi mempunyai APC sama MPC. Oke, APC tadi apa, MPC itu tadi apa, kita scroll ke atas lagi ini ya. Ini APC, ini MPC. Jadi APC tadi adalah perbandingan antara konsumsi dan pendapatan, dan MPC adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dan pertambahan pendapatan. Oke, ingat kembali. Baik, delta C plus delta S itu sama dengan delta Y. Oke. Di mana delta C per delta Y ditambah delta S per delta Y sama dengan delta Y per delta Y. Nah, ini delta C per delta Y, delta S per delta Y itu merupakan rumus dari MPC sama MPS. Berarti MPC plus MPS sama dengan 1. Oke. Sekarang kita move ke yang S. Nah, S ini ada APS sama MPS. Bisa scroll di atas, apa itu APS MPS ya. C plus S sama dengan Y. C per Y plus S per Y sama dengan Y per Y. Kita bagikan Y semua ya, oke. Jadi C per Y tadi apa? Rumus di atas itu adalah APC, sedangkan S per Y tadi adalah APS. Jadi APC plus APS sama dengan 1. Ini sifat dari
Itu ya si C sama S untuk perekonomian dua sektor. Nah, ini contohnya. Oke. Pada tahun pertama diberikan nilai C atau konsumsi suatu negara ya bilang itu. Ya, saya bilang C aja ya. C sama dengan 300, sedangkan S-nya minus 100. Sehingga kita bisa memperoleh untuk Y-nya sama dengan C plus S ya, sama dengan 200. Oke. Dari sini kita bisa menghitung APC sama APS-nya. Oke, APC tadi rumusnya apa? APC sama dengan, oke, di atas saja. APC sama dengan C per Y. Oke, C per Y. C-nya 300, Y-nya 200. 300 per 200, 1,5. Sedangkan APS, berapa? Rumusnya apa tadi? APS sama dengan S per Y. Oke, S per Y minus 100 dibagi dengan 200 sama dengan minus 0,50. Oke, kita coba tambahkan APC plus APS. Itu sama dengan 1. Kalau nggak 1 berarti salah. Oke ya. Selanjutnya untuk periode kedua, yaitu nilai konsumsinya itu 450, sedangkan S-nya, saving-nya minus 50. Sehingga kita peroleh untuk nilai Y periode kedua yaitu 400. Oke. Kita dapatkan nilai APC 1,125, APS-nya minus 0,125, penjumlahan APC plus APS sama dengan 1. Oke, sekarang kita mencari MPC sama MPS. Tadi rumus MPC adalah delta C delta per delta Y. Oke. Sekarang kita cari dulu delta C-nya. Delta C yaitu periode sekarang dikurangi periode sebelumnya. Berarti 450 dikurangi 300 sama dengan 150. Dengan delta Y-nya 200 ya. 400 dikurangi 200 sama 200. Oke ya. Maka 150 bagi 200 sama dengan diperoleh 0,75. Oke. Ini MPS bisa dicari pakai rumus ini. Delta S per delta Y, tapi saya simpelnya saya menggunakan sifat bahwa MPC plus MPS sama dengan 1, maka 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Itu ya, karena ini nanti penjumlahnya harus 1. Oke, ini seterusnya sampai untuk C-nya yang 800 atau yang terakhir sendiri ya, untuk periode yang terakhir sendiri. Itu cara menghitung APC, APS, MPC, dan MPS. Nah, sekarang kita move ke fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, ini ada dua keterkaitan antara fungsi C dan fungsi S. Jadi untuk fungsi C, untuk perekonomian dua sektor, C sama dengan A plus BY, di mana A adalah sebuah konstanta, B adalah koefisien dari Y. Oke. Untuk fungsi tabungannya itu mudahnya atau gampangannya itu kalian minuskan si konstanta ditambah 1 minus si koefisien dari Y. Jadi S sama dengan minus A plus 1 min B dikalikan dengan Y gitu ya. Itu untuk keterkaitan dari fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, ini gambarnya nanti saja. Nanti saya akan contohkan gambar dengan perhitungannya. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Nah, fungsi untuk tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Oke. Nah, ini untuk gambar, ini gambar tanpa angka ya, ini gambar dari si fungsi ini tadi. Oke, ini keterangannya ada di bawahnya. Ini sudah saya tuliskan, cuman di sini ada yang perlu perhatikan. Untuk yang pertama itu adalah fungsi dari si konsumsi. Untuk fungsi konsumsi sendiri ada nanti garis yang memiliki sudut 45 derajat 40 derajat, yaitu untuk fungsi Y sama dengan C. Nah, ketika nanti si
C itu dapat ketambahan AA terhadap konstanta di plus BY, maka dia terletaknya dimulai dari si A ini. Letaknya dari A ini, mulai startnya. Nah, ini nanti ketika kalian gambarkan atau bisa menghitung secara matematik, nanti akan diperoleh suatu keseimbangan yang terletak di titik A. Ini merupakan nanti saving dari rumah tangga itu 0, alias dia itu tidak saving. Kalau nanti masih Y-nya itu kurang dari si ini ya, D ini ya, kirinya D ini, maka dia belum bisa saving karena dia masih perlu untuk istilah apa ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Dia belum bisa saving. Ketika nanti udah ini keseimbangan, dia mulai 0, alias dia belum bisa saving. Tapi nanti ketika dia sudah bergeser untuk Y-nya dari Y ini, Y yang titik ini ke titik yang paling kanan sendiri itu, atau bisa disebut dengan delta Y, maka dia bisa saving. Nah, savingnya sebesar delta S ini. Nah, karena bergesernya delta Y ini ya. Dan untuk konsumsinya juga akan bertambah mengikuti itu lifestyle atau gaya. Jadi dia akan konsumsinya bergeser delta C. Tapi dia sudah bisa saving gitu. Nah, ini keterangan lebih lengkapnya bisa kalian baca sendiri ya untuk si hubungan fungsi konsumsi sama fungsi saving. Nah, ini determinasi konsumsi dan tabungan. Yang satu adalah kekayaan yang telah terkumpul, tingkat bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, dan distribusi pendapatan. Nah, ini investasi. Pengertian dasar investasi. Pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang, modal dengan tujuan untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Gampangannya investasi itu ujungnya apa? Untuk meningkatkan value dari apa yang kita tanamkan atau yang menjadi modal kita. Jadi kalau misalnya value-nya tidak bertambah, itu tidak bisa disebut investasi ya. Oke. Nah, investasi sendiri meliputi pembelian barang-barang modal seperti mesin, bahan baku, dan peralatan produksi. Yang kedua, pengeluaran untuk membangun tempat tinggal dan perumahan. Yang ketiga, pertambahan stok barang, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi. Oke, ini pengertian untuk investasi bruto dan neto. Ini nanti investasi itu ada investasi otonom. Nah, itu maksudnya itu makin dia konstan terus. Oke. Ini investasi itu ada dua, yang otonom sama yang terpengaruh. Kalau terpengaruh itu nanti fluktuatif atau variabel, mengikuti mengikuti besarnya koefisien dan besarnya hal yang mempengaruhi si investasi tersebut. Kalau investasi otonom itu pasti dapatnya sekian, gitu. Nah, ini grafik dari investasi otonom dan grafik investasi terpengaruh. Jadi kalau investasi otonom itu flat, itu besarnya sama, dari periode untuk pendapatan Y1 ataupun Y2 itu akan sama, jadi flat. Sedangkan untuk yang variabel, yang terpengaruh tadi, itu besarnya tergantung dari konstanta ataupun koefisien dari variabel. Jadi ini gambarnya itu miring ini ya, itu tergantung ketika nanti Y-nya satu ini masih kecil dan dia bertambah pendapatannya ke Y2 yang besar, maka investasinya akan tinggi juga seperti itu. Ini flat, ini tidak flat. Jadi yang sebelah kiri itu flat, yang sebelah kanan tidak flat gitu ya. Ini determinan investasi, itu tingkat bunga. Yang kedua, tingkat keuntungan yang diharapkan di masa yang datang atau marginal efficiency of capital atau singkat MEC ya. Fungsi investasi dapat dinyatakan I sama dengan fungsi dari R ini koma MEC. Ini hubungan investasi dengan tingkat bunga. Ketika tingkat bunga tinggi itu di R1, maka investasi sebesar I1. Oke. Ketika tingkat bunganya turun ke R2, maka investasi
meningkat sebesar I2. Jika tingkat bunga tinggi, maka investasi berkurang. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, maka investasi meningkat atau bertambah. Jadi investasi dilakukan jika tingkat bunga rendah. Oke, ini tingkat bunga tagihan ya, maksudnya gitu ya. Oke, efisiensi modal marginal atau MEJ. Nah, ini rumusnya adalah R per P, di mana R adalah tingkat pengembalian modal, yaitu return-nya, dan P adalah jumlah modal yang ditanamkan. Oke. Ini, ketika nanti MEJ-nya lebih besar R, maka keputusan kita, di mana R itu adalah apa? Tingkat bunga ya. Jadi keputusan kita adalah melakukan kegiatan investasi. Ketika nilai MEJ sama dengan R, boleh investasi atau tidak, karena dia itu hasilnya akan return-nya tidak terlalu gede, dan kalau loss-nya juga tidak terlalu gede. Istilahnya itu nanti balik modal gitu ya, atau break even point gitu. Nah ini ketika nanti nilai MEJ-nya kurang dari R, nah itu disarankan tidak melakukan kegiatan investasi, karena nanti akan banyak peluang loss-nya, kayak gitu ya. Ini ada contoh soal, biaya pembangunan gedung 500 juta dengan tingkat pengembalian modalnya 100 juta per tahun. Apabila tingkat bunga pinjaman 15% per tahun, maka apakah investasi dilakukan atau tidak? Oke, kita cari dulu nilai MEJ-nya, yaitu 100 juta dibagi 500 juta, maka diperoleh 0,20 atau 20%. Tadi diketahui bahwa R-nya atau tingkat bunganya, tingkat bunga pinjamannya yaitu 15%. Oke, di sini kita lihat nilai MEJ-nya itu lebih besar dari tingkat bunga pinjaman. Jadi, oke lah, kita masih dapat marginnya 5%. Jadi, kita bisa melakukan investasi di pembangunan gedung tersebut. Itu kemungkinan kita akan profit daripada loss-nya itu kecil karena sudah kita hitung. Nah, ini determinan investasi, yaitu tingkat bunga, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan, tingkat keuntungan yang diharapkan di masa depan, ekspektasi keadaan perekonomian di masa depan. Oke, ini adalah pertimbangan kita ya untuk melakukan investasi. Nah, ini core kita pertemuan hari ini, itu adalah keseimbangan pendapatan nasional. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila satu, pendapatan nasional sama dengan pengeluaran atau permintaan agregat. Tingkat tabungan sama dengan pengeluaran investasi. Itu keseimbangan ya. Nanti jadi kalau kita menggambarkan, nanti ada dua fungsi, yaitu fungsi untuk konsumsinya tadi sama fungsi untuk si savingnya tadi. Itu ya di atas sudah saya jelaskan. Oke, ini keseimbangan pendapatan nasional. Oke, kembali lagi ke atas, Y sama dengan C plus I. Di mana C tadi sudah saya sebarkan bahwa C sama dengan konsumsi itu ada konsumsi otonom sama yang variabel, berarti A plus BY plus I. Ini C tadi kita substitusikan, C sama dengan A plus BY ya, jadi kita di sini jabarkan lagi. Terus kita bawa untuk kita kumpulkan Y-nya di sebelah kiri semua. Y min BY sama dengan A plus I. Oke. Jadi di sini saya tuliskan 1 min BY sama dengan A plus 1. Y sama dengan 1 per 1 min B A plus I. Ya, ini nanti yang MPS itu nanti kita gunakan untuk yang multiplier-nya, itu nanti ada cara multiplier-nya ketika nanti investasi naik, kita cuma menghitung untuk fungsi pendapatannya saja, itu nanti ada caranya. Jadi nanti ada cara yang seperti manual pendapatan seperti ini sama cara yang multiplier. Ini cara umumnya kayak gini, nanti ada cara juga yang multiplier. Oke. Jadi di sini Y sama dengan 1 per 1 min B dikalikan dengan A plus I, di mana B itu sama dengan MBC. MBC tadi atas, kembali lagi apa itu MBC, dan 1 min B sama dengan MPS. Oke ya. MPS itu apa? Kembali lagi ke atas, tadi ada keterangannya.
Jadi Y sama dengan 1/1 MPJ A plus I, atau juga kita bisa menuliskan Y sama dengan 1/MPS dikalikan A plus I. Itu ya. Ini keseimbangan PN dalam perekonomian nasional, dalam perekonomian dua sektor yang tertutup sederhana. Y sama dengan AD, oke, ini perlu digarisbawahi, Y sama dengan AD itu sama dengan rumusnya C plus I, di mana C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi. Nah ini syarat. Syaratnya tadi Y sama dengan C plus I, S sama dengan I. Ini rumus keseimbangannya ini sudah menggunakan, belum multiplier. Y sama dengan 1/1 min B A plus I. Ini rumusnya dari sini tadi itu. Nih. Ya. Gimana Y pendapatan nasional keseimbangan, B MPC, A sama dengan konsumsi otonom. Ini syarat tabungan S sama dengan I. Syarat tabungan sama dengan investasi sering disebut pendekatan suntikan atau injection dan bocoran atau leakage. Oke. Investasi adalah faktor suntikan atau injeksi karena merupakan salah satu aliran masuk dalam perekonomian. Itu ya. Jadi kalau ada perusahaan yang kolaps, misalkan perusahaan milik negara atau BUMN, itu disuntik, jadi itu dikatakan disuntik maksudnya ditambahkan modal, yaitu dinamakan investasi, yaitu ya. Tabungan adalah faktor bocoran karena merupakan salah satu aliran keluar dalam perekonomian. Oke. Ini contoh soalnya, ini contoh soal yang sering keluar di ujian, oke ya. Andaikan dalam suatu perekonomian tertutup sederhana, diketahui fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan 40 plus 0,8 Y. Oke. Sedangkan investasi sebesar 20 miliar. Maka, berapakah pendapatan nasional keseimbangannya? Oke. Ini nanti ini ya nulisnya terstruktur gini ya, diketahui apa, ditanya apa, jawab gitu ya. Oke. Diketahui kita tadi mempunyai fungsi C sama dengan 40,08. Ini saya tulis lagi. Untuk I-nya sama dengan 20M. Nah, ditanya adalah YE atau keseimbangan atau Y equilibriumnya. Oke. Jawab. Ini syarat satu tadi Y sama dengan C plus I, satunya S sama dengan I. Oke. Kita bisa menggunakan salah satu rumus ini untuk menjawab keseimbangannya. Oke ya. Y sama dengan tadi berapa? Fungsi C-nya 40 plus 0,8Y. Ini ditambah I-nya 20. Ini 20M. Oke. Oke, setelah itu kita tambahkan 20 dan 40 jadi 60 ini plus 0,8Y. Kita sabrangkan Y ke sebelah kiri, maka kita peroleh Y minus 0,8Y sama dengan 60. 1 minus 0,8Y sama dengan 60, maka kita peroleh 0,2. Ini 1 kurangi 0,8 sama 0,2Y. Sama dengan 600. Maka Y sebesar 300 miliar. Itu pendapatan nasional keseimbangannya. Oke. Kita bisa menggunakan yang saving, S sama dengan I. Ini rumusnya di atas tadi, scroll sendiri ya. Sehingga kita peroleh bahwa ini minus 40 plus 0,2Y sama dengan 20. Ini harus hasilnya sama, cara menggunakan saving maupun Y ini. Kalau hasilnya ini tidak sama dengan ini, maka perhitungan Anda jadi kesalahan. Oke. Jadi, pendapatan nasional keseimbangan itu bisa gunakan juga rumus ini. Y sama dengan 1/1 min B dikalikan A plus I, yaitu 1/1 minus 0,8 dikalikan dengan 40 plus 20, maka diperoleh 300 miliar. Oke, jawabannya sama semua ya, 300 miliar semua. Itu udah, oke benar. Ini agak susah nanti kita menggambarkan ini. Ini seharusnya kalian sudah menguasai ketika kalian mendapatkan mata kuliah matematika bisnis. Oke. Tadi kita mempunyai fungsi C sama dengan 40 plus 0,8. Dan kita juga mempunyai fungsi Y sama dengan
Nah, ini keseimbangannya tidak digambarkan titiknya tadi berapa? Oh, ya ini sudah 300. Oke, akan saya contohkan cara menggambar untuk fungsi yang C ini ya. Oke. Dan saya share. Oke, saya contohkan menggambar menggunakan Excel. Nanti kalian kalau ujian bisa menggambarnya secara manual. Oke, tadi kita punyai fungsi yang bersudut 45 derajat itu Y sama dengan C. Sama fungsi C-nya tadi ya. Oke, saya kembali lagi. Untuk saya crop aja dulu biar nanti kelihatan. Nah, ini. Oke, ini fungsinya saya paste di Excel-nya. Oke. Tadi kita mempunyai fungsi yang pertama adalah Y sama dengan C yang untuk sudut 45 derajat. Terus kita juga mempunyai fungsi konsumsinya. Tadi C sama dengan 40 plus 0,8 Y. Itu ya. Jadi fungsi C itu bisa kita bawa ke fungsi Y-nya. Kita substitusikan investasinya sehingga diperoleh angka berapa? 60 plus 0,8Y ini. Ini coba lihat yang syarat 1, yang poin ketiga. Y sama dengan 60 plus 0,8Y. Ini saya pindah ke sini. Oke. Ini saya hapus semua. Nah, ini inisial titik untuk Y-nya. Ini bebas. Tapi tadi kita sudah dapat bocoran kalau di perhitungan bahwa titik keseimbangannya nanti terletak ketika Y-nya sama dengan 300. Oke, ini saya jawab dulu untuk Y sama dengan C-nya. Ini fungsi Y sama dengan C-nya. Oke, ini sudah dapat kan kita untuk garis vertikalnya Y sama dengan C. Terus kita gambarkan fungsi selanjutnya yaitu Y 60 plus 0,8Y. 60 ditambah 0,8 kalikan dengan Y-nya. Y-nya di sebelah kiri. Nah, ini kita peroleh. Oke. Nah, ini gambar ini seharusnya sama dengan gambar yang ada di ini tadi. Nah, ini tadi. Mana? Ya, ini. Ini nanti C-nya sama Y-nya akan membentuk ke suatu seimbangan di E ini. Besar Y-nya 300 dan C-nya 300 juga. Tadi sudah kita gambarkan manual menggunakan Excel-nya ya. Oke. Oke, kita share lagi. Oke. Nih keseimbangannya. Nah, ini. Ini value-nya 300, poinnya 300. Ini yang ini untuk C-nya, ini yang ke sana itu untuk Y-nya. Seperti itu. Nanti bisa digambarkan sendiri untuk yang ini, untuk yang S sama dengan I-nya atau saving-nya. Itu pertama kalian, coba oke lihat, syarat kedua, itu poin ketiga itu ada persamaan. Nah, untuk mencari persamaan tersebut, kalian harus memasukkan angka-angka yang sudah diketahui di poin kedua yang ini. S sama dengan minus A plus 1 min B kalikan Y sama dengan I ini. Jadi nanti diperoleh fungsi minus 40 plus 0,2Y 20. Ini ya. Oke, mau dicoba untuk menggambarkan. Oke, jadi kalau digambarkan fungsinya itu bisa. Oke, jadi nanti fungsinya yaitu untuk yang savingnya 0,2Y
Jadi Y sama dengan dia menyeberang di sana ya. 20 dibagi 0,2. 20 dibagi 0,2 sama dengan 100. 100 ditambah dengan 40 bagi 0,2. 40 bagi 0,2. 200. Sorry, ini kurang Y-nya. Y. Oh, ini biar nggak bingung, ini saya tulis itu ya, dari C itu aja ya. Nah, ini nanti ambigu jadinya. AD aja. Ini AD. Terus itu yang untuk yang savingnya tadi ini pakai AD. Ini fungsinya. Nanti kurang lebih, nanti kalau digambarkan, bisa kalian menggunakan Excel, ataupun bisa kalian sambungkan supaya lebih tahu apa namanya hubungan dari S sama C. Nanti bisa gambarkan nih di atas sama bawahnya seperti di contoh ini. Oke, gitu ya. Oke, Oke, itu tadi untuk gambar grafiknya. Kita kembali lagi ke materi kita. Oke, sekarang ini saya rasa harusnya sudah bisa karena ini sudah kalian pelajari di mata kuliah matematika bisnis ya. Ini cuman kita memperdalam perekonomian dua sektor. Untuk perhitungannya saya rasa seharusnya sudah bisa. Oke, kita lanjutkan ke angka multiplier. Nah, ini nanti kita bisa mengetahui dengan penambahan investasi itu berdampak bagaimana itu ya. Oke. Perbandingan antara jumlah perubahan dalam pendapatan nasional dengan jumlah perubahan dalam pengeluaran agregat. Nah, ini multiplier investasi ya. Perbandingan antara jumlah perubahan dalam pendapatan nasional dengan jumlah perubahan dalam investasi. Di mana untuk delta Y itu sama dengan 1/1 min B. Tadi apa? 1 min B itu apa? MPS apa BC? Nah, scroll ke atas lagi. Dikalikan delta I atau delta Y sama dengan 1/1 minus MPC dikalikan delta I. Atau delta Y sama dengan 1/MPS delta I. Ya, ini ternyata ada dikasih lagi ini di bawahnya. Oke. Delta Y per delta I sama dengan 1/1 B. 1/1 minus B. Atau delta Y per delta I sama dengan 1/1 min MPC. Atau delta Y per delta I sama dengan 1/MPS. Oke. Dengan demikian, maka multiplier investasi rumusnya itu dilambangkan K sama dengan 1/1 minus B atau 1/1 minus MPC atau 1/MPS. Ini tolong diingat-ingat. Ini cara matematiknya ada di atas tadi, cara mencarinya. Cuman saya tidak mewajibkan bagaimana cara memperolehnya, tapi saya mewajibkan kalian tahu dan hafal untuk bisa menggunakannya. Rumusnya kayak gimana. Nanti beda ya untuk yang 3 sektor, perekonomian terbuka, tertutup itu beda. Gitu. Itu rumusnya untuk multiplier efek. Oke, ini contohnya. Ini tadi ini soal sebelumnya di atas kita sudah mempunyai fungsi Y sama dengan C yaitu 40 plus 0,8 Y. Jadi kita mempunyai 0,2 Y sama dengan 40, maka Y-nya 200 miliar. Itu tanpa investasi. Ketika sudah adanya investasi, maka Y sama dengan C plus I. Di mana I sama dengan 20 miliar. Nah, kita cari multiplier investasinya delta Y sama dengan dikalikan K
kali delta I, maka diperoleh berapa ini? 1/1 minus 0,8 kalikan 20, maka diperoleh delta Y-nya 100. Oke, itu delta Y ya. Sehingga pendapatan nasional sesudah adanya investasi yaitu sebesar 200 ditambah delta Y-nya 100. Jadi pendapatan nasionalnya yaitu sebesar 300 miliar. Gitu. Jadi itu tadi untuk materi perekonomian dua sektor, kurang lebihnya nanti bisa kita diskusikan di WA Group. Dan untuk memperdalam perhitungan ataupun memperdalam materi perekonomian dua sektor, nanti akan ada tugas. Oke, ini tugasnya nanti saya akan upload di online. Oke, jadi tetap dijaga semangatnya untuk belajar ekonomi makro, karena untuk kedepannya nanti kita akan lebih banyak perhitungan seperti materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.